Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito Bersamo Kito Sehat. Nah pemirsa, tema kita hari ini akan membahas mengenai PJK atau penyakit jantung koroner. Nah sesuai data yang saya dapatkan dari WHO yang mengatakan bahwasanya PJK ini merupakan salah satu masalah kesehatan dengan nilai angka kematian yang tinggi. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Dr. Lisda dan juga Dr. Else. Langsung saja kita sapa. Halo Dr. Else, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selalu senyum pagi hari. Semangat ya dokter ya. Insya Allah. Hari ini pembahasannya lumayan luas nih kayaknya. Ya. Oke. Selanjutnya juga kita ke Dr. Lisda. Halo Dr. Lisda. Halo Helda. Apa kabar? Tuhan baik. Baik. Sehat ya dokter ya. Baby sehat? Sehat. Oke. Dokter, hari ini kita membahas mengenai permasalahan PJK atau penyakit jantung koroner. Kalau dari dokter Lisda sendiri, betul atau tidak bahwasanya penyakit PJK ini memiliki angka kematian yang tinggi dokter di dunia ya? Oke, jadi kalau kita berbicara soal penyakit jantung, ini mungkin bukan hanya angka kematian ya, tapi angka kualitas hidup juga itu sangat berpengaruh sekali ya. Dan kejadian penyakit jantung ini sebenarnya cukup banyak. Rata-rata biasanya kita dengar kalau berbicara soal tiba-tiba meninggal mendadak misalnya. Itu disebabkan oleh karena serangan jantung, biasanya disebut seperti itu ya. Nah, mungkin nanti hari ini kita juga akan bahas sebenarnya serangan jantung itu seperti apa. Apakah mungkinkah yang dimaksud oleh masyarakat itu juga ada di dalamnya karena penyakit jantung koroner penyebabnya atau seperti apa. Tapi yang jelas memang penyakit jantung koroner ini karena pembuluh darah koroner ini adalah pembuluh darah utama, penyuplai makanan, penyuplai nutrisi bagi jantung. Jadi dia akan bertanggung jawab terhadap kesehatan jantung kita. Jadi ketika ada permasalahan pada pembuluh darah koronernya tentu pasti akan berdampak buruk. Dan memang angka kematian dan juga angka penurunan kualitas hidupnya berpengaruh ya pada quality of life itu sangat amat berdampak sekali. Oke, artinya ini sebenarnya kalau serangan jantung dan penyakit jantung koroner ini sama atau bagaimana dokter? Elsa? Jadi kalau untuk penyakit jantung koroner itu adalah ibaratnya secara umumnya. Tapi kalau secara untuk lebih spesifiknya dia memang ada diagnosa lagi untuk serangan jantung tersebut ya. Tapi serangan jantung itu memang disebabkan karena adanya penyumbatan seperti itu ya dari pembuluh darah arteri koroner dari jantung tersebut sehingga menyebabkan serangan jantung seperti itu. Artinya luas ya gitu ya. Ya. Oke pemirsa, semakin penasaran kita akan langsung mendengarkan penjelasan dari Dr. Elsa mengenai PJK atau penyakit jantung koroner. Silakan dokter. Ya, hari ini kita akan bahas tentang penyakit jantung koroner ya. Boleh ditampilkan slide-nya ya. Jadi kalau seperti sudah disampaikan Dr. Lisda tadi, kalau penyakit jantung koroner berarti kita bahasnya tentang jantung dan bahas tentang koroner. Koroner ini adalah arteri utama, pembuluh darah utama yang berperan penting terhadap kerja atau kontraktilitas dari jantung tersebut. Jadi jantung itu berkontraktilitas karena ada supply, ada darah yang masuk ke organ jantung tersebut. Maka dia bisa bekerja dengan baik, dengan maksimal. Seperti itu ya. Nah, ini. Jadi kalau untuk sesuai prediksi ya, jadi memang penyakit jantung koroner ini kan seperti disampaikan Mbak Helda tadi, dia sudah menjadi penyakit yang global ya, yang mendunia dari segi angka kematiannya, dari segi angka kualitasnya itu sama-sama tinggi seperti itu ya. Jadi memang menjadi perhatian. Dan ini prediksinya kalau tahun 2023 nanti diprediksikan akan tetap sebagai penyebab utama kematian di dunia atau sekitar 23 juta orang yang akan meninggal disebabkan karena penyakit jantung ini. Dan dianya itu banyak di negara-negara dengan pendapatan rendah atau negara-negara yang berkembang, salah satunya kita.
di Indonesia. Indonesia ini dia diprediksi memiliki kontribusi terbesar sekitar 80% untuk angka diagnosa penyakit jantung koroner itu sendiri, ya. Jadi memang karena negara berkembang ini mungkin dari segi gizinya, dari segi pola hidup bersih dan sehatnya, seperti itu ya, sanitasi dan lain-lain sebagainya. Jadi dia berperan penting berkontribusi dalam PJK ini, penyakit jantung koroner. Salah satunya kita ya, Indonesia. Nah, ini secara datanya lagi, jadi kalau dari data WHO 2015 itu menyebabkan 70% kematian di dunia itu disebabkan penyakit tidak menular. Ya, jadi kan penyakit itu ada yang penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, 45%-nya dari 70% ini itu disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah atau sekitar 17,7 juta angka kematiannya. Jadi 39,5 juta ini misalnya diagnosa tentang penyakit jantungnya, 17-nya itu meninggal. Seperti itu ya, banyak ya, berarti kurang lebih ini sekitar berapa persen, 50%, Iya, seperti itu ya. 50%. Berarti memang menjadi perhatian penting. Untuk di Indonesia sendiri, Riskesdas ya, kalau kita di Indonesia menggunakan data Riskesdas, itu prevalensi penyakit jantung koroner itu sebesar 1,5%. Ini sangat banyak ya, walaupun angkanya sepertinya kecil, 1,5%, tapi dengan penduduk kita yang berjuta seperti itu, ini termasuk tinggi. Nah, ini juga berdasarkan data-data ada SRS, seperti itu ya. Jadi memang masih PJK ini merupakan penyebab kematian tertinggi kedua setelah stroke ya. Baru kita juga karena kita kebanyakan menggunakan penjamin kesehatannya itu BPJS, ini juga berimbas dengan angka BPJS yang mengeluarkan untuk penyakit jantung koroner ini yang meningkat. Di tahun 2014 negara kita kira-kira pengeluaran BPJS-nya 4,4 triliun. Dan di tahun 2016 kira-kira kurang lebih 7,4 triliun. Ya. Jadi semakin banyak yang sakit, berimbaslah dengan data BPJS sehingga angka kematian PJK di Indonesia juga semakin tinggi. Nah, ya. Jadi saling berkesinambungan, ya, saling menjadi perhatian kita terutama di negara Indonesia. Artinya setiap tahun meningkat ya dokter ya? Iya, benar. Nah, ini mungkin nice to know aja buat pemirsa TVRI di rumah ya. Mungkin ada yang mengatakan jantung itu di sebelah kiri, ada yang menyatakan sebelah kanan, ada yang di tengah, seperti itu ya. Jadi ini posisi organ jantung ya, ini tubuh ya, bisa dilihat. Kalau kita secara medialnya atau sumbu tengahnya tubuh, ini sumbu tengahnya tubuh, berarti organ jantung itu lebih ke sisi kiri. Iya, Sisi kiri dada ya, biasanya dada kiri, biasanya orang nyebutnya dada kiri ya. Sisi kiri dari tubuh itulah organ jantung itu berada di sana ya. Di sini bilangnya gimana ya, terus ada batas-batas sebenarnya kalau secara anatominya, misalnya di sini ada mid clavicula atau tulang tulang klavikula di sini ya, di bagian tengahnya itu batas-batasnya. Jadi jangan ada lagi yang bilang kalau nyeri yang sebelah kanan itu adalah jantung. Jadi jantung itu kita sama-sama pahami ya, sekarang sudah tahu kalau posisi jantung itu berada di sebelah kiri atas atau dada kiri. Makanya kalau biasanya dokter akan menyatakan atau menanyakan, ini Bu, dada yang sakit sebelah mana, di bagian mana ya, untuk lebih spesifik dokternya ini mengarah kemana. Kalau misalnya sebelah kanan mungkin mialgia atau nyeri otot biasa atau yang lain-lain. Kalau yang kiri baru mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan medisnya akan lebih mengarah ke diagnosa untuk jantungnya. Seperti itu ya. Jadi ini anatomi jantung sebelah kiri bagian atas atau dada kiri, seperti itu. Itu untuk letaknya. Nah, kenapa dia disebut dengan penyakit jantung koroner? Karena memang jantung itu pembuluh darah utamanya ya adalah arteri koroner ya. Ini yang merah ini ya, yang merah dia kan ada yang biru nih.
ada yang merah, tetapi pembuluh darah utama yang di jantung itu adalah yang merah-merah ini sama yang di sebelah sini, ya. Nih, circumflex coronary artery berarti arteri koroner. Kalau yang di sini arteri koroner yang kanan, ya. Jadi memang biasanya untuk yang penyakit jantung koroner ini dianya itu banyak yang bermasalahnya di pembuluh darah arteri koroner ini, ya. Kenapa? Karena disinilah tempatnya sirkulasi darah, ya. Jadi nutrisi juga lewat sini, ya. Jadi kalau dianya itu bagus, denyut jantungnya bagus, kontraktilitasnya bagus, berarti dia lancar di sini, ya. Nah, kalau di sini kita lihat di gambar sebelah sini, dianya itu pembuluh darah koroner tapi yang heart attack yang disebut tadi serangan jantung, ya. Untuk yang pembuluh darahnya ini dia sudah ada tersumbat. Mungkin nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan ya tentang penyumbatan ini. Penyumbatan ini berarti menyebabkan peredaran darah atau sirkulasi ke jantungnya itu berkurang atau tidak maksimal, seperti itu ya. Bisa disebabkan plak, nih seperti lemak-lemak ini ya, plak, atau bisa juga disebabkan karena gumpalan darah di pembuluh darah arteri itu. Kebayang ya kalau misalnya analoginya seperti pipa air itu, kalau kita tersumbat berarti kan dia nggak maksimal untuk sirkulasi nutrisi maupun darahnya, ya. Nah, ini sebagai gambar ya, gambar tentang pembuluh darah arteri koroner tersebut. Nah, jadi penyakit jantung koroner ini dianya gangguan fungsi jantung akibat otot jantung yang kekurangan darah karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah yang disebut aterosklerosis, ya. Jadi kalau ditanya kenapa sih dok banyak yang menderita serangan jantung, kalau kita bicara penyebabnya, kita berarti bicara ada faktor resiko, ya. Faktor resiko itu ada faktor resiko yang tidak dapat diubah, ada faktor resiko yang dapat diubah. Yang tidak dapat diubah misalnya umur, usia ya. Jadi memang orang-orang yang usianya itu semakin tinggi atau masuki usia lansia, faktor resiko untuk terkena PJK ini juga tinggi, seperti itu ya. Yang kedua jenis kelamin. Jenis kelamin biasanya memang laki-laki lebih tinggi angka kejadian PJK-nya dibanding perempuan. Tapi dengan catatan kalau perempuannya udah masuk ke usia menopause seperti itu ya, hormon estrogennya sudah tidak berfungsi semaksimal sebelum menopause, biasanya angkanya jadi sama antara laki-laki sama perempuan, ya. Karena perempuan punya estrogen yang dari penelitian katanya hormon estrogen ini bisa menstabilkan lemak di dalam tubuh. Hormonnya itu bisa menstabilkan untuk pencegahan terjadinya aterosklerosis ini, seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan kita harus jeda terlebih dahulu nih dokter. Tadi membahas mengenai faktor resiko. Saya juga ada yang ingin saya tanyakan, apakah benar kalau misalkan ada trauma mental itu menjadi tambahan juga untuk penderita gitu. Oke, pemirsa akan kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita bersama Kita Sehat.